Selamat siang, kami dari kelompok E9 akan menjelaskan mengenai rancangan face sheet yang telah kami buat. Next. Ini adalah outline laporan kami dari unit 1 sampai unit 4 yang akan kami jelaskan. Next. Pada unit pertama, ada brainstorming, hasil brainstorming pada bagian sebelah kanan. Itu merupakan bagian di mana masing-masing anggota memberikan ide untuk rancangan pembuatan face shield ini. Lalu di bagian kiri ada pohon tujuan yang berisi 3 primary, yaitu kemudahan penggunaan, lalu ada estetika dan keamanan. Next. Lalu ada fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya itu memberikan perlindungan diri atau proteksi. Lalu di bagian bawah ada black box yang inputnya facial yang menghalangi pandangan dan mengganggu pengguna berkacamata. Lalu outputnya facial yang nyaman dipakai untuk orang yang berkacamata maupun tidak berkacamata dan tidak menghalangi pandangan. Next. Lalu ada 5 spesifikasi performansi, yaitu memiliki 5 tujuan. Yang pertama estetika atau penampilan, yang kedua material, yang ketiga ketahanan, yang keempat harga jual, dan yang terakhir ukuran. Next. Lalu ini ada HOQ-nya. Di HOQ ini ada 7 quality karakteristik dan 7 target atau unit, limit unit. Lalu ada 6 demand quality dan 6 competitive analysis. Next. Lalu ada karakteristik dan peta morfologi. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama melindungi wajah, yang kedua mudah menyesuaikan ukuran kepala, yang ketiga mengikat kepala, yang terakhir bisa naik turun. Dari karakteristik ini ada 2 means, lalu menghasilkan 8 alternatif pada peta morfologi. Next. Selanjutnya masuk ke unit 2, akan dibahas tentang penentuan bobot kriteria, gambar sketsa, skala penilaian 4 titik, matriks, dan evaluasi. Next. Yang pertama itu ada penentuan bobot kriteria. Kita memiliki 5 kriteria atau tujuan, yaitu ketebalan, berat, ketahanan, harga, dan ukuran. Di sini penentuannya itu dilihat dari seberapa lebih dominan antara kriteria satu dengan yang lainnya. Nanti masing-masing skornya diberikan nilai 1 jika itu dianggap lebih dominan atau lebih penting, lalu diberikan skor 0 apabila itu tidak lebih dominan. Lalu di sini ada jumlahnya ada 10 dan bobot maksimalnya itu 100. Next. Berikut adalah gambar sketsanya, ada 3 desain alternatif. Yang membedakan itu saat sketsa yang pertama itu dia menggunakan kain katun, terus kancing snap button, perekat velcro, dan akrilik sebagai shieldnya. Sedangkan sketsa 2 itu hanya mengganti kainnya, yaitu menjadi kain fleece. Sedangkan yang sketsa 3 dia memiliki bahannya kain katun, namun pada bagian perekatnya dia menggunakan gesper lubang. Next. Lalu ada skala penilaian 4 titik. Di sini ada 4 skala yang telah ditentukan oleh kami, range-nya. Next. Nah, berdasarkan matriks evaluasi alternatif yang telah diisi oleh kelompok setelah kami yang berikutnya, itu desain yang terpilih yaitu alternatif pertama. Kenapa? Karena memiliki total utility tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Next. Nah, berikut total utility alternatif pertama itu sebanyak 235,71, alternatif kedua 150, ketiga itu 171. Jadi yang terpilih itu menggunakan kancing snap button, lalu pemutar shieldnya berbahan akrilik, lalu dilapisi kain katun, dan perekatnya menggunakan velcro. Next.
Analisis desain. Di sini berisi tentang material yang kami gunakan, yaitu kaca akrilik pada bagian shieldnya. Lalu ada bagian sains dan matematika. Di sini bidang apa yang kami gunakan dalam mendesain produk kami adalah material teknik. Pada bagian komponen atau bahan penyusun dari material yang praktikan gunakan untuk membuat face shield, kami menggunakan material teknik. Sedangkan pada bagian kenyamanan produk, kami menggunakan ergonomika. Lalu pada bagian pengukuran, pemotongan, drilling, sampai pada finishing, kami menggunakan bidang proses manufaktur. Lalu eksperimen, terdapat 3 langkah, kami terdapat langkah mengumpulkan alat dan bahan, lalu langkah-langkah eksperimen, lalu ada hasil eksperimen pada akhirnya. Di sini model face shield yang kami buat adalah face shield yang dibuat dengan 3 part terdiri dari shield berbahan akrilik, headband yang terdiri dari busa dan kain, dan velcro. Lalu terdapat kancing berbahan caper untuk menaik turunkan shield yang berbahan akrilik tadi. Nah, ini adalah isometrinya dari produk kami menggunakan software SolidWorks. Ini adalah pandangan 3 dimensi. Lalu ada pandangan exploded view. Di sini sama 3 dimensi, namun pada part-partnya kami pisah-pisahkan. Lalu ini adalah gambar 2 dimensinya, tampilan 2 dimensinya. Terdapat assembly namun 2 dimensi. Lalu ada shield-nya beserta ukuran-ukurannya. Lalu ada headband yang telah ditempeli oleh velcro beserta ukurannya dan kancing. Lalu ada velcro. Lalu di sini ada bill of material. Face shield yang terdiri dari shield, headband, velcro, dan kancing. Shield memiliki bahan akrilik. Headband terdiri dari kain dan busa. Daftar spesifikasi komponen. Di sini face shield kami memiliki panjang, lebar, dan tinggi sebesar 22 cm untuk panjangnya, lebar 19 cm, dan tinggi 22 cm. Tentu saja jumlah yang kami buat adalah 1, dan metode perakitannya adalah kami merakit setiap partnya dengan cara menjahit dan memasang. Lalu pada shieldnya memiliki material akrilik dengan panjang 30 dan dengan lebar 22 cm dan tinggi 22 cm. Jumlah partnya adalah 1 pada setiap produk. Lalu cara perakitannya adalah kita potong dengan cutter dan kita tekuk. Sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu di atas kompor sehingga mudah ditekuk. Lalu headband dengan material kain dan busa dengan panjang kain adalah 60 cm dengan lebar 4 cm, tinggi 2 cm. Jumlah partnya 1. Kami melakukan perakitan dengan menggunting kain dan menjahitnya dengan busa tersebut. Lalu masuk unit 4, terdapat rancangan dengan value engineering. Di sini komponen akrilik dibuat shield dengan harga 1.000 dan didesain 7.000. Kancing snap button bermaterial super dengan cost 6.000, busa material sponge dengan cost original 11.000, redesign 9.000. Kain memiliki fungsi melapisi busa, materialnya adalah katun. Cost originalnya 9.000, redesign tetap 9.000. Lalu komponen velcro memiliki fungsi sebagai perekat face shield. Materialnya adalah nilon dan polyester. Cost originalnya 3.000 dan redesign-nya 3.000. Lalu cost total original 36.000, redesign 34.000. Berikut adalah tabel perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian. Ada total ada 4, langkah 1, 2, 1 dan 2, 3, lalu 4 dan 5, 6 dan 7. 1 dan 2 itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu berisi tentang penyelesaian brainstorming, lalu melakukan perbaikan objective tree, fungsi tujuan, lalu melengkapi tujuan pada spesifikasi, perbaikan QFD, lalu melakukan perbaikan desain alternatif. Langkah yang ketiga itu melengkapi tabel penentuan bobot estetika, kelengkapan satuan skala, menyelesaikan desain konsep. Langkah 4 dan 5 menyelesaikan analisis desain, melengkapi alat dan bahan, dan penyelesaian produk. Yang terakhir, langkah 6 dan 7 yaitu menyelesaikan face shield di SolidWorks dan melengkapi value engineering. Next. Berikut adalah daftar material dan peralatan yang kami gunakan. Alatnya itu ada penggaris, pensil, solder, cutter, kompor. Next. Benang jahit, jarum jahit, dan tang.
Selanjutnya ada bahan. Bahan itu terdiri dari akrilik, lembaran akrilik, lalu kain katun, busa, velcro, dan kancing snap button. Next. Berikut adalah demonstrasi dari penggunaan face shield kami. Dapat uji lari bolak-balik. Selanjutnya mungkin bisa ditampilkan proses pembuatan face shield yang telah praktikan lakukan. Oke. Ini buat sketsa lingkaran. Terus ini motong shieldnya dengan cutter. Pemotongannya itu dilakukan pada kedua sisinya. Lalu ini ada proses melubangi menggunakan solder. Lalu langkah selanjutnya itu memanaskan shieldnya menggunakan kompor biar shieldnya jadi lentur dan mudah dibentuk. Nah, di sini shieldnya udah lembek. Lalu langkah berikutnya itu menaruhnya pada cetakan dan ditunggu hingga 2 menit. Nah, kemudian untuk bagian headbandnya, pertama itu memotong kain yang sesuai dengan ukuran. Lalu langkah kedua itu menjahit kain yang berisi dengan busa. Lalu setelah semuanya terjahit dengan rapi, lalu jahit juga bagian velcro-nya pada kedua ujung headband. Lalu langkah berikutnya itu memasang snap button pada shield-nya. Lalu melubangi headband-nya menggunakan solder. Lalu masukkan snap button-nya dan dipasangkan pada face shield. Lalu jadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa like ya. Terima kasih.